Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada adik-adik dan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan kuliah ini dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah ilmu negara ya, yang sudah kita mulai di minggu lalu. Jadi sekarang kita sudah memasuki kuliah yang kedua ya. Nah, minggu lalu kita sedang membahas mengenai pengertian daripada negara ya. Nah, yang sudah kita bahas adalah pengertian negara dari George Jelinek ya, itu sudah. Kemudian dari Hegel juga sudah. Nah, sekarang kita lanjut lagi pengertian negara menurut pakar yang lain ya. Nah, yang akan kita kutip berikutnya adalah pengertian negara menurut Max Weber ya, Max Weber. Nah, Max Weber ini mengartikan negara sebagai masyarakat ya, masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah di dalam suatu masyarakat atau di dalam suatu wilayah ya. Nah, itu pengertian menurut Weber ya. Emang ini pengertiannya kalau kita lihat tuh agak sedikit ya berbeda ya dengan definisi negara yang lain menurut pakar yang lain ya. Ini agak sedikit ekstrim. Jadi saya ulangi, menurut Weber, negara adalah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah ya, di dalam suatu wilayah. Masyarakat yang memiliki monopoli. Nah, apa itu artinya monopoli? Nah, itu berarti monopoli itu adalah penguasaan tunggal. Jadi hanya negara yang punya, itu ya. Hanya negara yang punya. Hanya negara yang boleh menggunakan kekuatan fisik ya. Nah, definisi ini kalau kita lihat tuh sedikit terasa seram ya. Karena kok di sini digambarkan negara itu menggunakan kekuatan fisik ya. Atau seperti menggunakan kekerasan. Nah, apakah memang demikian negara itu? Selalu menggunakan kekuatan fisik, selalu menggunakan kekerasan. Ya, sebenarnya maknanya bukan seperti itu. Tentu tidak mungkin negara dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya setiap hari melakukan kekerasan fisik atau menggunakan kekuatan fisik, ya itu tidak selalu ya. Nah, penggunaan kekuatan fisik itu memang ada, kadang dilakukan, tapi di dalam kondisi-kondisi yang tertentu, dalam kondisi-kondisi yang memang sangat diperlukan untuk menggunakan itu. Misalnya di dalam suatu demonstrasi yang ricuh, suatu unjuk rasa yang sudah keluar dari koridor hukum, yang rusuh, nah tentu itu tidak bisa dibiarkan. Jadi negara itu dalam kondisi yang seperti itu haruslah menurunkan para aparatnya, alat-alatnya untuk menertibkan unjuk rasa atau demo yang sudah kelewat batas ya. Nah, tentu dalam hal ini negara sering kali menggunakan kekuatan fisik ya, seperti misalnya mengerahkan apa itu mobil yang untuk pemadam kebakaran itu ya, kemudian pengunjuk rasanya disemprot air ya, seperti itu kan, atau polisi sudah siap-siap dengan tameng dan pentungan nah, untuk menghalau massa yang sudah tak teratur misalnya, atau bahkan dalam kondisi yang sangat
sangat genting, itu bisa saja itu pengunjuk rasa yang sudah kalap gitu ya ditembak gitu ya dengan peluru karet, misalnya kakinya ditembak seperti itu. Nah itu ya, memang kadang-kadang negara itu keluar itu sifatnya itu untuk menggunakan kekuatan fisik ya demi tercapainya ketertiban tentunya, bukan untuk melanggar hak hak masyarakat ya, tapi semata-mata untuk menciptakan tertib hukum ya, law order seperti itu. Nah itu pengertian negara menurut Weber ya, Max Weber. Ada lagi pengertian negara yang lain yaitu menurut Roger F. Sultow ya, Roger F. Sultow. Nah menurut beliau negara itu adalah alat katanya atau agensi dan kewenangan atau authority ya. Nah itu ya, negara diartikan dengan dua aspek ya. Yang pertama itu lembaga atau alat ya, atau agensi. Kemudian yang kedua negara diartikan sebagai kewenangan, authority, otoritas. Seperti yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya, kewenangan pemerintah itu, kewenangan negara itu adalah kekuasaan yang sudah diatur, diakui oleh hukum yang berlaku, ya, seperti undang-undang dasar maupun undang-undang. Nah, kemudian dikatakan lagi negara adalah agensi atau alat atau authority atau kewenangan yang mengatur dan mengawasi persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, itu ya, itu pengertian secara lengkap tentang negara menurut pendapat Roger F. Sultow. Nah, itu ya adik-adik dan saudara-saudara sekalian, pengertian negara dari beberapa ahli ya, atau pakar atau dari sarjana. Nah, yang berikutnya lagi kita lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu menyangkut perkembangan ilmu negara. Nah, tentu saja kita perlu ya mendalami atau membahas mengenai perkembangan ilmu negara ini agar kita mengetahui itu sejarah awalnya seperti apa sih ilmu negara itu dan awalnya itu di mana itu berkembangnya. Nah, saya sudah pernah sedikit menyinggung di kuliah yang sebelumnya bahwa ilmu negara ini merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa ya, Eropa Barat ya. Dalam hal ini tepatnya di Jerman ya, di Jerman. Nah, di Jerman itu ada dua aliran yang berjasa mengembangkan ilmu negara ini, ya. Yaitu yang disebut dengan aliran hukum publik Jerman. Nah, inilah aliran yang berjasa mengembangkan ilmu negara di Jerman. Aliran hukum publik Jerman, atau dalam bahasa Jerman itu Dutch Publicisten School. Nah, ini agak repot ya kita mengejanya nih. Dutch Publicisten School, atau aliran hukum publik Jerman. Nah, di aliran ini ada dua pemukanya ya, ada dua pionirnya, ada dua tokoh utamanya ya. Yang pertama adalah Paul Laban. Paul Laban ya. Beliau hidup antara tahun 1838 sampai 1918 ya. Dan von Gerber. Ya, von Gerber. Ini beliau hidup antara tahun 1823 sampai dengan 1891 ya. Nah, ini tokoh-tokoh ini memang mereka sangat terkait erat dengan para pendahulunya ya, yaitu terutama
George Jelinek ya. George Jelinek yang merupakan bapak dari ilmu negara. Kenapa sih di Jerman itu ilmu negara dikembangkan sedemikian rupa oleh aliran ini? Ternyata ada dua alasan ya. Ada dua alasan ini dikembangkannya ilmu negara di Jerman oleh aliran hukum publik Jerman. Yang pertama adalah memberikan dasar teori atau pembenaran ilmiah bagi keberadaan sistem ketatanegaraan Jerman waktu itu ya. Jadi waktu itu Jerman sudah disusun dalam sebuah ketatanegaraan, dan tentunya untuk supaya menciptakan stabilitas ya, mapan ketatanegaraannya butuh alas teori ya, butuh pembenaran secara teori. Nah, itu pembenaran itu adanya di ilmu negara yang kemudian dikembangkan oleh aliran hukum publik Jerman. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu negara ini dikembangkan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari hukum perdata yang waktu itu sudah berkembang pesat. Nah, jadi kan ilmu negara ini kan merupakan dasar ya, dari hukum publik ya. Hukum publik, apa itu hukum publik? Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Nah, itu hukum publik. Nah, jadi dalam hukum publik itu sangat kental ya nuansa negaranya. Negara ikut campur dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Negara melakukan intervensi, campur tangan kepada masyarakatnya. Nah, itu diatur semua pengaturannya dalam hukum publik. Nah, ilmu negara ini merupakan basicnya ya, ini merupakan dasarnya daripada hukum publik itu. Nah, sementara waktu itu di Jerman itu hukum publik itu sudah tertinggal ya dari hukum perdata, di mana hukum perdata itu sudah berkembang sangat pesat ya. Nah, apa itu hukum perdata? Nah, kalau hukum perdata adalah hukum yang mengatur hukum yang mengatur hubungan antara perorangan. Nah, hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi kalau dalam hukum perdata itu tidak ada itu unsur negaranya. Ini merupakan hubungan antar perorangan, ya, hubungan antar warga negara. Di sini negara nggak ikut campur, negara itu tidak ada ya, intervensinya di sini. Ya. Dengan perkataan lain, dalam hukum perdata itu tidak ada bau-bau negaranya, ya. Tidak ada bau-bau negaranya, nggak ada nuansa negaranya. Ini merupakan murni hubungan antar orang ya, seperti misalnya jual beli, nah sewa menyewa, nah kemudian kontrak-kontrak bisnis dan sebagainya. Nah, jadi waktu itu hukum publik itu tertinggal dari hukum perdata ya, sehingga para ahli hukum publik Jerman berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu antara lain dengan mengembangkan ilmu negara. Nah, kemudian dari Jerman bagaimana bisa sampai ke Indonesia ya? Nah, sebelum ke Indonesia, ini dari perkembangan dari Jerman ini kemudian menyebar ke Eropa ya, menyebar ke negara-negara Eropa, antara lain menyebar ke negeri Belanda ya, negeri Belanda. Nah, di negeri Belanda universitas yang pertama kali memasukkan ilmu negara ke dalam kurikulumnya ya, yaitu Universitas Leiden, Belanda ya. Leiden Universiteit, Belanda. Inilah ya,
perkembangan awal ilmu negara di Belanda, di Universitas Leiden. Nah, untuk adik-adik ketahui, Universitas Leiden ini merupakan universitas nomor 1 ya di Belanda ya, sampai sekarang. Nah, kemudian dari Belanda itu barulah menjalar ya, barulah kemudian berkembang lagi ke Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu ilmu negara ini mulai dipelajari pertama kali di Universitas Gadjah Mada (UGM) ya, atau GAMA ya, pada tahun 1946, setahun setelah kemerdekaan. Nah, waktu itu UGM ini belum menjadi universitas negeri seperti sekarang ya, masih swasta waktu itu UGM ini. Yang kemudian pada perkembangannya UGM kemudian diubah statusnya menjadi universitas negeri. Nah, UGM ini mengadopsi, meresepsi ilmu negara ini dengan mengambil referensi kurikulum dari Universitas Leiden. Ya, jadi kurikulum ilmu negara di UGM ini diadopsi dari Universitas Leiden, ya, Belanda. Nah, oleh karena itu, ilmu negara yang kita pelajari sampai sekarang ini itu memang isinya tidak jauh berbeda ya. Pada prinsipnya ya sama itu dengan kurikulum dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Leiden ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu di Universitas Pakuan juga ilmu negara ini kita pelajari ya, sampai sekarang. Nah, ilmu negara ini di kurikulum nasional ini menempati posisi sebagai mata kuliah yang sangat penting ya, karena merupakan mata kuliah pengantar atau pengetahuan dasar yang bersifat wajib nasional. Nah, itu sama seperti pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Jadi karena bersifat wajib nasional, semua mahasiswa Fakultas Hukum atau semua mahasiswa yang belajar di Fakultas Hukum maka harus belajar atau memperoleh mata kuliah ilmu negara ya, dimanapun Fakultas Hukum itu berada, itu pasti ada mata kuliah ilmu negara. Nah, ini mata kuliah ilmu negara ini akan menjadi dasar ya, pengetahuan dasar nanti untuk mempelajari mata kuliah yang lain di semester-semester berikutnya ya, seperti hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum administrasi negara, hukum lembaga-lembaga negara, hukum dan HAM, dan sebagainya. Nah, itu jadi merupakan dasar ya nanti untuk belajar di semester atas seperti itu. Nah, ilmu negara ini dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan nama political science atau general theory of states, itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Dan dalam bahasa Belanda ilmu negara ini dikenal dengan istilah Algemeen Staatsleer. Algemeen Staatsleer. Tulisannya Algemene Staatsleer seperti itu. Nah, sedangkan di Jerman ini agak mirip ya dengan di Belanda istilahnya. Ilmu negara dikenal dengan istilah Algemeen Staatslehre. Ya, Algemeen Staatslehre. Jadi kalau Belanda Staatsleer, Jerman itu Staatslehre. Nah, itu. Nah, kalau di Prancis, ilmu negara ini itu dikenal dengan istilah science politik ya. Science politik. Nah, jadi kalau tadi di Inggris itu political science, nah di Prancis science politik. Tulisannya
Science Politique, kita membacanya Science Politik ya. Nah, jadi ada political science, ada science politik ya. Ini dua-duanya menggunakan istilah politik. Nah, political, politik. Nah, itu apa ini sebenarnya politik ini ya? Nah, sebenarnya kalau kita gali lagi, kalau kita ulik lagi itu akar kata political atau politik itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, polis. Ya. Tapi bukan polis asuransi ya. Nah, ini polis di sini yang kita maksud adalah polis dalam kaitan dengan negara. Nah, polis dalam kaitan dengan negara. Ya. Nah, polis-polis yang ada di zaman Yunani kuno waktu itu ya. Jadi polis ini nih dulu adanya di zaman Yunani kuno ya. Nah, ini diartikan sebagai city state ya, atau negara kota. City states atau negara kota. Jadi waktu itu zaman Yunani kuno itu Yunani itu terdiri dari city states, city states, city states, city states. Yunani kuno itu terbagi atas negara kota, negara kota, negara kota, negara kota. Nah, pertanyaannya, kenapa kok disebut negara kota? Kenapa ada kata kota di sini? Kenapa nggak cukup disebut negara saja? Ada kotanya. Nah, karena waktu itu polis-polis di Yunani itu wilayahnya itu kecil, ya. Tidak seperti negara Indonesia sekarang ya, luas wilayahnya. Tapi waktu itu di Yunani itu negara kota itu atau polis itu wilayahnya kecil dan penduduknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga dikatakan negara kota. Nah, kota kan biasanya nggak terlalu besar ya, seperti itu. Jadi memang waktu itu Yunani kuno itu memang terdiri dari banyak negara kota. Ya. Nah, tentu ada ditahu ya, saudara-saudara sekalian masih ingat atau pernah mendengar nama Athena, ya kan? Sparta. Nah, pasti pernah dengar tuh. TB. Nah, jadi rupanya Athena, Sparta itu merupakan contoh-contoh polis atau negara kota yang pernah eksis di Yunani kuno. Nah, di antara sekitar 200 polis yang ada waktu itu di zaman Yunani kuno, nah, jadi sekitar 200-an ya waktu itu polis di Yunani kuno itu. Polis-polis yang menonjol itu, ya itu tadi, polis Athena, polis Sparta, polis TB, dan lain-lain. Nah, ini merupakan polis-polis yang sangat terkenal dan termasyur ya, yang masih kita ingat tuh, sampai sekarang. Nah, itu ya. Peristilahan daripada ilmu negara di beberapa negara ya, yang juga terkait dengan konsep politik yang berasal jauh ke belakang di zaman Yunani kuno ya. Baik ya adik-adik dan saudara-saudara sekalian, saya rasa untuk materi ini cukup dulu sampai di sini. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut di reading material yang saya kasih. Nah, untuk kuliah selanjutnya kita akan mulai masuk kepada pembedahan pengertian ilmu negara. Ya, itu seperti apa pengertiannya. Nanti kita akan bahas di kuliah yang berikutnya. Tetap nanti stay tune ya di hari Senin minggu depan. Sekian sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.